Kenapa ya XL7 tuh lebih laku dibandingin R3 padahal pakai platform yang sama? Berarti syarat di Indonesia untuk mobil laku tuh berarti benar ya. Selain 3 baris memang harus SUV. Ketemu lagi dengan saya bakal review R3 GX Hybrid. Jadi untuk mobil all new R3 ini ada varian hybrid hanya di tipe GX dan R3 yang Cruise sekalian. Nah R3 Cruise tuh harga sekitar 301, ini 287, berarti beda harga sekitar 14 jutaan. Atau kalau kalian misalkan mau nambah upgrade-nya agak lumayan lagi, ini bedanya sama XL7 Hybrid Alpha itu sekitar 23 juta. Jadi ini varian paling tinggi GX Hybrid, nggak jadi varian tinggi, berarti tengah-tengah ya, tapi fiturnya sudah cukup lengkap sih guys. Dan ini juga cukup laris sih, 6 besar lah ya. Sebelum kita review, kalian penasaran nggak sih promo-promonya tuh apa aja? Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan dengan saya Aran, sales Suzuki Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi kilometer 19, patokannya depan Terminal Pulau Gadung. Selain showroom, kita juga ada booth service, penjualan spare part, body painting, repair. Simpan nomor saya untuk proses pembukingan jika Ibu melakukan servis. Untuk Bapak Ibu sekalian yang sedang mencari mobil baru, untuk bulan ini waktu yang tepat untuk pembelian di SBT Pulau Gadung karena sedang ada promo besar-besaran di bulan ini. Di samping saya ini ada mobil Vitara dengan DP cukup 40 juta, angsuran 5 jutaan, bisa dibawa pulang dengan OTR 396.200. Bila Bapak Ibu untuk mobil Vitara kegedean, kita ada unit Baleno dengan cukup DP 20 juta, angsuran 4 jutaan dengan OTR 283.900. Di samping saya ada unit SUV yang terlaris di Suzuki dengan model XL7 dengan OTR 310.200, bisa dengan DP cukup 15 juta, angsuran 4 jutaan, bisa dibawa pulang. Mobil yang direview oleh Mas Teguh adalah tipe All New R3 tipe GX dengan harga OTR 287.200. Ibu bisa memiliki dengan cukup bayar 10 juta, angsuran 4 jutaan. Ada juga promo bunga 0% dalam 1 tahun, tenor panjang sampai 8 tahun, dan hitungan bank syariah. Kami menyiapkan juga test drive untuk Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu tidak ada kesempatan untuk datang ke showroom kami yang menyampaikan Ibu ke rumah atau ke kantor Bapak dan Ibu. Kami menerima tukar tambah dari segala merek mobil dengan harga terbaik. Info lebih lanjut bisa hubungi saya Arlan di 0812 1293 1115 atau bisa buat janji langsung ketemu langsung di Suzuki Pulau Gadung. Terima kasih. Kuncinya seperti ini, ada tombol lock, unlock, dan sini ada aksen-aksen warna biru, dan tentunya tetap ada tombol, kok tombol sih? Kunci manual ya maksudnya, kayak gini. Dan yang menarik, dia tuh bisa dioperasiin, saya kasih contoh lagi, dia dibuka kayak gini sekali, ini kan ngebuka ya guys, ini tuh masih ngunci. Jadi literally bener-bener dia hanya ngebuka pintu yang memang kita butuhkan. Ini kan ngunci lagi ya, atau kalau memang mau dibuka semua, tinggal pencet 2 kali, agak cepat sekali. 2 kali ini baru bisa kebuka semua. Nah ini salah satu kelebihan yang gak dimiliki sama Xpander, sama si Avanza juga, bahkan sama Stargazer. Kalau Stargazer itu cuma bisa dibuka bagian belakang doang, tapi keempat pintu lain masih terkunci. Nah ini agak unik sih. Kalau ngomongin mobil, tentunya orang Indonesia tuh yang pertama dilirik adalah desain dulu. Desain ini, nah ini kalau dari depan nih baru beda banget sama si XL7 ya. Tuh desain lampunya beda, tapi memang masih halogen, tapi proyektor sih ya kan. Ini masih halogen, lampu sen juga masih halogen, dan grillnya bentuknya kayak gini. Nah ini kesannya lebih kayak elegan, banyak krom-kroman seperti ini. Ini banyak housing warna hitam-hitam dop kayak gini. Nah kalau si XL7 tuh kesannya kan macho, SUV banget. Nah ini lebih elegan banget. Jadi kalau ngomongin platform, sebenarnya platformnya tuh sama persis gitu loh. Nih desain kap mesinnya ada tarik-tarikan garis. Dan ini minis ADAS ya guys, dia kayak belum ada fitur-fitur ADAS kayak gitu. Balik lagi soal selera ya, mungkin salah satu, yaitu tadi bener kayak statement yang salah satu cara atau syarat untuk mobil laku di Indonesia tuh ya selain 3 baris ya harus SUV. Sehingga mobil ini jadi kalah pamor sama si XL7. Tapi ya mobil ini patut dipertimbangkan buat kalian yang memang cari mobil SUV yang lebih luas gitu. Kenapa? Panjangnya 4395 dan
wheelbase-nya 2740. Wheelbase-nya itu cukup sama-sama juga sama Xpander, sama si Stargazer juga, tapi ini lebih panjang dibandingin sama si Rasco. Rasco tuh 2680 ya. Nih di bagian sebelah sini dapat mudguard penahan lumpur. Nah, velgnya tuh matching ya, silver sama hitam kayak gini. Profil ban dipakai 185, 65, ringnya itu 16, remnya depan cakram, ABS, terus ESP itu juga sudah ada. Cuma memang rem belakangnya memang masih tromol biasa. Di sini ada emblem VVT. Dan di sebelah sini ini ada lampu sen, handle sudah dilapis chrome, tentunya ada smart entry dan ini ada tombol untuk kunci biasa, telang air udah dikasih. Di sini warna-warna dop hitam kayak gini dan yang menarik nih, jadi di sini itu dibikin kayak floating gitu ya, cakep ya. Dan tangki BBM sekitar 45 liter dan kalau untuk mobil-mobil kayak gini ini sebenarnya pakai Pertalite juga masih bisa sih. Nah, kalau kita ngomongin mesinnya itu sama juga yang dipakai sama XL7. Kodenya tuh K15B. Nah, ini sudah dilengkapi dengan baterai lithium ion itu 10 ampere ya. Ini tenaganya itu 104,7 PS, torsinya sekitar 138 Nm. Dan untuk kayak baterai atau motor listriknya tuh kepake untuk pada saat kayak kita mau akselerasi atau pada saat idling gitu loh. Ya kan ini sudah ada idling stopnya kan. Jadi kalian juga lebih tenang. Jadi kinerja dari akinya tuh nggak usah khawatir soak gitu loh guys. Jadi ngebantu banget. Tapi gue jujur gue belum pernah coba jalan sampai jauh. Kalau memang mungkin pengen dibuatin nanti next time saya bikin. Air intake-nya cukup tingginya segini ya. Lewat mesinnya seperti ini. Jadi mesin yang sama dipakai sama XL7 sama si Baleno. Dan di dalam sini sudah dapat peredam mesin. Lebarnya sekitar 1735, tingginya sekitar 1690. Tampilan tamak belakang di sini ini sudah dapat spoiler, tapi kalau misalnya nanti kalian tektokan aslinya udah dapat atau belum, nanti kalian bisa tanya sama marketingnya ya. Karena kadang-kadang tuh suka beda-beda gitu loh guys. Ini sudah dapat defogger, lampunya nih LED. Cuman ini sayangnya nggak nyala deh guys. Ini tuh cuma kayak reflektor gitu loh. Ini ada aksen chrome, logo Suzuki. Kamera mundur ada dikasih juga dan ada parkir sensor. Dan desain bodi kita di sini sewarna bodi semua. Kayak agak kurang gitu loh. Depan tadi ada warna-warna dopnya, kenapa di sini bukan warna dop ya, yang warna hitam gitu loh. Kenapa di sini nggak dikasih-kasih gitu loh. Mufflernya letaknya sebelah kanan, parkir sensor letaknya di sebelah sini. Ada emblem R3 hybrid dan bagasinya teman-teman bisa lihat di sini bisa dilipat rata kayak gini sama juga dengan si XL7. Dan ini ada tempat penyimpanan tertutup kayak gini ya guys. Tapi kalau nggak salah ya, dulu saya baca-baca R3 ini salah satu pencetus yang bikin ruangan atau baris ketiga itu bisa dilipat rata seperti ini. Dan di sini ada tempat penyimpanan dongkrak letaknya sebelah sini jadi rapi banget. Dan baris ketiga sini ada cup holder, cuma bedanya di sini nggak kayak XL7. Di sini nggak ada kayak power outlet itu, tapi ada untuk seat belt kiri dan kanan sih. Nah, kalau kalian suruh milih ya, kalau XL7 berarti kalau sama si yang Zeta Matic itu sekitar harganya 270. Malahan lebih mahal ini tapi fiturnya lebih kurang. Kalian lebih milih XL7 Zeta atau lebih milih yang ini guys? Coba dong komen. Nah, yang saya kagum di bagian dalam interior ini cukup terlihat mewah sih guys. Jadi kayak di sini ada wooden panel. Langsung saya salah fokus kalau review mobil pertama apa? Kayak misalkan AC-nya nih, sembuhnya cukup lengkap nih. Jadi atas bawah kayak Avanza Rasco kan nggak ada guys. Atas doang. Ini ada atas bawah. Terus kalau pas hujan gitu berebun kan, kalian bisa nyalain defoggernya nih, defogger depan ya. Itu menarik loh, salah satu kelebihannya dia. Dan lagi-lagi kayak misalkan yang hal sepele tapi buat saya penting. Jadi kalau misalkan pada saat lampunya dinyalain, nih optimeter tuh langsung gelap. Ini juga langsung gelap. Kalian yang udah biasa nyetir pasti ini menurut gua adalah kepake banget. Jadi mata kalian tuh nggak silo sama ini, jadi kalian bisa nyaman ngelihat di jalanan ya. Terus kayak tempat cup holder juga cukup nyaman, tinggal taruh di sini, ergonomis banget. Ada blower AC-nya. Ini ada power outlet dan USB. Ini bisa connect, cuman memang dia harus install aplikasi namanya Carbit Link kayak gitu sih. Dan yang spesial lagi, ternyata sudah ada cruise control di sini. Jadi kalian berkendara juga lebih aman dan nyaman. Dan juga di sini ada letak engine start, yang idling stopnya. Nah, kinerja jadi dari mesin motor listriknya tadi itu kurang lebihnya tuh adalah dia bakal ngebantu kamu pada saat berakselerasi, start awal gitu kan. Tapi kalau pada saat kayak kalian kendaraan melambat atau pas ngerem, turunan, dia nanti kayak mengisi dari baterainya itu, baterai kurang lebih sekitar 10 ampere. Nah, ngomongin kelebihannya udah semua itu, paling kita ngomongin kayak rada kelemahannya. Kelemahannya apa yang kurang di sini ya? Ya dia tidak ada konsol, dia belum ada, remnya masih ini, tapi ya sosok masih sama kayak punya si Avanza, masih sama kayak si Essential.
masih sama kayak si Expander, masih sama kayak Rush juga. Dan di sini spanduk dalam belum ada kayak day and night. Sun visor-nya di sini juga belum ada kayak kaca. Yang kiri ada kaca, tisunya jatuh guys. Nah ini bisa buat taruh tempat tisu kayak gini nih. Nah, lampu interior di sini masih halogen biasa, dan kalian mungkin paling perhatiin ya, di sini ruang kabinnya cukup lega banget. Saya bisa bilang mobil ini cukup lega dibandingin sama si Rush, dan ini posisi duduknya lebih bawah, kalau Rush lebih ke atas. Dan kalau kita ngomongin pilar A, ya baik R3, Expander, semuanya kayak pasti gede-gede sih. Kayak mobil-mobil kayak gini pasti pilarnya gede sih. Dan spionnya sudah retractable semua, dan namanya juga mobil keluarga ya, tempat cup holdernya cukup banyak banget. Jadi buat kalian yang memang mempertimbangkan mobil-mobil yang tidak mau maticnya tuh CVT, masih konvensional, ini bisa jadiin pertimbangan. Mungkin kalian lagi cari kayak Avanza, lagi lihat Avanza atau Expander atau Stargazer SSL, boleh banget dibandingin sama ini. Kita tes speakernya yuk, bagus nggak ya? Yes, speakernya saya bisa bilang cukup oke. Memang kalau misalnya dibandingin sama mobil-mobil yang speaker Bose tentunya beda, tapi ini udah cukup oke lah ya. Cukup oke, kabinnya juga cukup kedap. Karena gue udah pernah naik sih. Mungkin next time gue bakal bikin video review sambil jalannya sih. Di luar nih panas banget, cuman ketolong nih sama blower AC-nya nih guys. Lumayan lah. Dia tentunya ada blower AC pastinya ya, double blower mobil keluarga, wajib itu. Dan dengan wheelbase sekitar 2740, ini posisi duduk saya ini masih ada berapa senti sih? Tuh sekitar hampir 25 nih 26 ya, hampir 26 cm. Ini cukup lebar karena ini penggerak roda depan, jadi bagian sini rata, agak rata sedikit ya, ada tonjolan sedikit. Dan di sini kalian bisa lihat nih, ya tinggi saya 163, ngepas nih buat duduknya. Tentunya di sini kayak ada armrest, tapi tidak ada kayak cup holder, dan Isofix juga ada. Tapi sayangnya saya cuma mau kasih tahu teman-teman ya, kalian tuh beli mobil bagus-bagus, kalau misalkan dipasang sarung jok kayak gini tuh kayak agak kurang oke ya. Jadi kalau misalkan mau ganti, mendingan kalian ganti kulit joknya, jadi biar cakep sekalian gitu loh. Looks oke, masa dalamnya kayak gini saya nggak suka jujur aja. Headrestnya cuma ada 2, tengah nggak ada. Isofix ada sih, seatbelt juga dapatnya 1, 2, yang di sini dari sebelah sini aja nih, dari sini sih gitu loh. Dan kalian juga bisa lihat di bagian sebelah sini lampunya hanya off dan on, nggak ada. Kalau Toyota tuh ada kayak pintu door, jadi kalau di door nanti dia kebuka dia akan nyala kayak gitu. Ini hanya on off aja, tapi kalian bisa lihat ya nih, cukup tinggi. Termasuk juga baris ketiganya, kalian bisa lihat sendiri kira-kira cukup lapang apa enggak. Saya bisa bilang sih cukup oke sih ya, dengan wheelbase 2740 cukup oke banget. Dan di sini sayangnya lagi ya, dia kayak belum ada kayak port-port USB, cuman hanya ada power outlet aja kayak gini. Jadi balik lagi, kalau kalian lagi cari mobil MPV keluarga mesinnya nggak mau CVT, ini bisa dipertimbangkan gitu loh, karena fiturnya udah cukup lengkap, apalagi dia ada varian manualnya. Gimana Mas Teguh? Pilih R3 atau XL7 nih Mas? Jadi ngomongin ini sebenarnya kedua mobil ini kan berbagi platform ya guys. Betul. Jadi ini harganya sekitar 287. Betul. Nah kalau yang untuk R3 Cruise-nya 301. Kalau misalkan yang XL7 Hybrid itu 310. Siap, nah kalau betul. ini ke XL7 itu beda harganya sekitar 23 juta. Ya lumayan sih Mas. 23 tuh bisa dapat apa Mas? Ya dapat aksesoris apalah. Bisa dapat motor kan? Motor satu, nah, betul. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak mau cari mobil yang terlalu banyak kayak item-item, nggak mau terlalu banyak macam-macam, pengennya clean, ya bisa ngambil ini. Karena kabinnya juga cukup lega dan fiturnya juga cukup lengkap. Tapi kalau misalkan teman-teman, Bapak Ibu semua yang nonton video ini pengen cari mobil yang lebih maco, lebih SUV banget ya, mungkin ke XL7. XL7 ya. betul. XL7 kelebihannya saya tambahin sedikit ya. Jadi sudah ada smart mirror, lampu sih sama-sama otomatis, cuman lampunya sudah
LED, ini masih halogen ya Mas Masih ya? halogen, betul. Tapi untuk kabin, keluasan semuanya sama ya Mas? Sama, ya? sama persis, gitu ya. loh. Jadi buat Bapak Ibu semua, kalau misalkan mau cari mobil, pesan saya cuma satu. Kalau misalkan nggak percaya sama Mas Teguh gitu ya, harus apa Mas? Harus pesan ke Arlan di teleponnya udah di sini, dan kita juga bisa menyediakan test drive untuk Bapak Ibu sekalian semua. Ya, jadi test drive cukup lengkap banget. Terima kasih ya buat Mas Arlan Sama-sama, sama Om. Suzuki SPT Pulau Gadung. Jadi kita sudah dikasih review Suzuki RT All New R3 Hybrid yang tipe GX gitu loh. Betul. Next kalau misalnya pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen nanya harga beli cash kredit sama aja. Sama kan? aja, kalau Mau mau nanya, test Om. drive-nya ada lengkap kan ya? Lengkap semua. Ada Vitara, Espresso, Espresso. dan semuanya tuh ada semua ya. Terima kasih buat teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagramnya Mas Arlan ya. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.